para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita masih bersama dengan channel Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, saat ini kita berada pada episode 3 untuk seri Brain Gym. Dan malam ini kita bersama dengan tamu istimewa kita dari Swiss, Ibu Johanna Elisabeth Demuth. Beliau adalah pelatih dan konsultan kinesiologi, Direktur Eksekutif Yayasan Kinesiologi Indonesia, dan merupakan juga Brain Gym International Faculty untuk Indonesia. Juga pengajar terapi komplementer di Universitas Sariputra Tomohon. Kita malam ini akan membedah tema untuk menjaga agar kita tidak stres. Bagaimana caranya? Dan kita sapa dulu Ibu Elis yang berada di Swiss. Selamat malam Ibu Elis. Oh, selamat siang. Ya, di sini masih siang. Selamat malam untuk Yogyakarta dan Indonesia ya. Di sana sudah gelap lagi. Ya, betul. Gimana kabar? Di sini baru matahari tembus awan dan hujan. Oh, hujan. Sudah dingin sekarang, musim kemarau, cukup dingin. Oke. Saya share screen ya. Oh ya, saya siapkan Bu Elis. Ya, mari Bu Elis. Oh, saya perlu izin dari Bapak. Ya, sudah. Oh ya, oke. Nah, ini dia. Oke. Mungkin kalau Anda sudah lihat waktu yang lalu saya bicara 3 dimensi otak tubuh yang dibahas di Brain Gym. Brain Gym itu nama trademark dari Paul and Gail Dennison dari USA. Itu yang disebut Brain Gym, tidak sembarangan ya. Tidak semua itu bisa disebut Brain Gym, walaupun gerakan lain juga bisa mengaktifkan otak, tetapi itu satu trademark yang ada 26 gerakannya. 26 gerakan ada hubungan dengan 3 dimensi otak. So yang pertama kita sudah bahas itu lateralitas atau sisi kiri kanan otak dan sisi kiri kanan tubuh yang hubungan dengan komunikasi ya. Oke. Mungkin saya buat lebih besar ini. Oh, nah saya nanti masih harus ke bawah sebentar ya. Baru yang kedua, pemusatan itu sisi otak atas bawah, sistem limbik dengan neokorteks bagian depannya dan sistem limbik yang ada hubungan dengan tubuh bagian atas dan bawah tubuh juga yang kerjasama. Di situ, sampai di situ kita buat waktu yang lalu. Masih ada sedikit. Di sini juga mungkin termasuk mengurangi stres ya, ada gerakan untuk mengurangi stres yang sangat bagus sekali, yang sangat praktis untuk diterapkan. Baru nanti ketiga fokus ya. So fokus itu hubungan dengan pemahaman ya. So pemusatan masih hubungan dengan organisasi dan menstabilkan tubuh yang juga bisa menstabilkan emosi. Dan kita juga bisa menenangkan diri. So, saya mau sekarang tunjuk bagian itu. Tunggu, saya tadi tahu di mana ini. Ini saya mau mulai dengan telinga kita. Telinga, ya. Telinga. Karena banyak stres sebenarnya masa kini dengan banyak suara-suara ya. Ada polusi. Yang hampir tidak, apalagi di kota, hampir tidak ada tempat tenang ya. Selalu ada suara, berbagai suara. Dan kita harus dapat suara yang penting untuk didengar. Ya. Di antara semua sound, ada mobil, ada sepeda motor berbunyi, anak menangis, dan apa. Dan saya harus bisa berkonsentrasi mendengarkan misalnya pelajaran sekarang ya. Pelajaran lewat, apa itu? Virtual lewat Zoom misalnya. Iya, betul. Atau di mana saja selalu ada juga di sekolah kita harus mampu dengar suara guru.
Atau kalau pulang sore dari pekerjaan sering capek tidak mampu dengar lagi, padahal masih ada keluarga dan anak yang ingin mama atau papa dengar apa yang anak bilang ya. Ya. Kalau tidak cukup energi di telinga, sering orang jadi cepat marah, tidak mau dengar. So kita bisa pasang telinga, mungkin langsung bisa ikut pegang telinga dengan jempol di belakang, daun telinga dan telunjuk di depan. Oke. Oh, jempol. Tapi mungkin saya lupa sebelumnya masih boleh putar kepala. Apakah ini tengkuk, leher, otot-otot leher tegang atau rileks? Berapa jauh saya mampu lihat ke sana ya? Berapa kali Bu Elis? Hanya untuk rasakan apakah tegang atau tidak, karena kemampuan mendengar atau hubungan dengan kemampuan memutarkan tengok atau memutarkan kepala dengan mudah. Ya, Kalau kita pasang ya, kita pasang telinga ini, tarik ke atas sedikit seperti buka gulungan ini. Oh, ini ditarik ya, telinganya ditarik. Ya, yang hanya dipijat sedikit. Oh, ini tuh ada seperti gulungan, ini dibuka keluar, ditarik sedikit begini keluar. Kiri kanan sekaligus bisa. Dari bagian atas sampai di bagian bawah dari telinga. Bisa juga sambil putar kepala, sambil saya tengok ke kanan, ya. tengok ke kiri. So, berapa lama Bu Elis pecet-pecet? Sampai rasa cukup kira-kira 1 menit. Oh, sampai terasa bahwa dalam tubuh kita terasa rileks. Ya, atau mungkin pendengaran Bapak bisa rasa ada pendengaran sedikit berbeda sekarang. Ya. Seperti sedikit lebih plong. Atau saya bisa lebih rileks putar kepala. Tergantung ketegangan saya. Kadang-kadang harus buat beberapa kali ya. Ya. Terus, tapi biasanya pendengaran langsung jadi lebih ringan, lebih gampang saya dengar tanpa paksa. Tapi gerakan tengkuk harus ke kiri kanan ya, Bu Elis, enggak? Ya, pelan-pelan saja, hanya untuk memperhatikan di mana ada ketegangan atau saya rileks saja. Enggak perlu ke atas juga, Bu Elis? Enggak terlalu. Kalau kepala ke belakang tidak terlalu bagus, jauh ke belakang. Ya. Telinga seharusnya ada sejajar dengan bahu ya. Kepala harus sebenarnya di tengah. Kalau saya sering begini ya, ini telinga di depan bahu saya ya. Seharusnya begini supaya telinga sejajar dengan bahu ini ya. Ya. Ya, sikap itu yang harus diperhatikan terutama untuk anak-anak kalau belajar di sekolah. Bahkan jarak mata dengan bukunya itu kan merunduk-runduk sehingga telinganya nggak akan sejajar dengan bahu, Bu Elis. Dan yang di brainchip ditemui kalau dibuat gerakan dan diperhatikan fisik belajar, kalau itu siap dan diperhatikan seperti ini telinga dan saya ringan bisa putar kepala, saya tidak tegang, saya lebih bisa mendengar dan juga melihat. Seperti kita buka komputer dan panaskan dulu supaya program benar jalannya. Tapi itu kurang diperhatikan, anak datang langsung harus bisa, otak harus kerja ya, padahal kita tidak siapkan hardware itu, hardware software yang mana kita harus siapkan supaya nanti inputnya kita bisa, input output bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi seharusnya Bu Elis, anak-anak itu masuk di kelas disuruh senam telinga dulu. Ya, senam otak. Beberapa antara lain telinga sangat penting sekali ya. Tapi juga beberapa hal yang lain. Ini saya hanya mau tunjuk kalau di akupunktur telinga banyak sekali titik-titik akupunktur ya, yang mengaktifkan seluruh organ-organ tubuh. Kadang-kadang kalau hanya pijat saja sudah bisa lagi rasa lebih energized, bukan hanya telinga. Kadang-kadang orang rasa juga lebih segar ya. Karena ini mengisi energi, ini masih ada hubungan dengan mengisi energi. Kalau HP tiap hari kita pasang di listrik untuk isi ya, pada diri ya makanan kita isi. Oke, ini menguap berenergi, ada juga hubungan dengan mungkin 50% atau lebih informasi dari tubuh ke otak lewat di persendian rahang ini. Oke, jadi
Kita So apa? Jadi itu juga perlu kadang-kadang otot ini tegang sekali ya. sambil Kalau buka mulut. anak-anak stres tegang sekali, disentuh di sekitar rahang bagian atas ini, Sambil di mana ada otot yang tegang, sambil dibuka buka mulut. Oh, sambil buka mulut. Sebenarnya cari menguap, mungkin tidak sopan saya menguap di depan sini, tetapi ini sebenarnya cari menguap. Dirasa raba ini otot-otot yang tegang. Sampai saya bisa menguap ya. Oh, bisa ya. Oh. Atau lebih di bawah lagi bisa raba di mana ada di bawah sini. Saya dapat titik di sini yang tegang ya. Ini mungkin rahang bawah yang yang saya tegang ini tadi di rahang atas. So saya lebih raba di mana ada otot yang tegang di sekitar tulang rahang ini ya. Temporal mandibular joint ini. Oke. Wah, kok bisa? Saya nggak bisa, Bu Elis. Ya, nanti pelan-pelan akan jadi. Mungkin harus buka mulut sedikit. Tidak usah urut kuat, hanya raba cari otot-otot yang tegang. Kalau kita lihat di anatomi banyak otot terbaca di sekitar sini ya. Biasanya di sekolah bilang tidak boleh menguap dan tidak sopan, harus tutup ya. Hanya dalam hal ini kita cari menguap. Oh ya, biar menguap ya. Mungkin bisa rasa di mata juga sering kalau kita buat gerakan ini ada seperti air mata keluar. Coba bawa sedikit ke atas, tidak ke bawah, tarik ke bawah sedikit seperti bundar begini. Oke. Hanya halus itu kadang-kadang bisa membuat jadi tidak selalu terjadi kalau kita buat pertama kali. So dengan anak-anak misalnya main binatang yang buka mulut besar, harimau misalnya buat bagaimana? So mereka mau buka mulut ya. Ini sangat baik untuk menyanyi, untuk bicara, untuk rileks seluruh otak. Melihat, menulis. Ya. Ini juga gerakan yang sangat penting untuk rileks. Dan banyak orang yang bicara begini tidak buka mulut benar ya. Seharusnya bisa buka mulut. Ini sana buka mulut ya. Kalau saya bicara jelas, saya harus buka mulut ya. Atau bergerak mulut dan ini menggerakkan. Tidak usah terlalu tarik ke bawah, boleh juga sedikit ke jurusan telinga ini. Kalau pada saya lebih jadi kalau saya seperti buat lingkaran kecil ke atas. Dia lebih jadi. So. Baru yang berikut lagi satu. So ini tadi untuk penglihatan juga ya. Ya. Untuk penglihatan, untuk bicara, ekspresi yang jelas, untuk menyanyi, untuk seluruh otak rileks ya. Karena ada hubungan dengan tulang-tulang kepala ini. Kalau di sini tegang, seluruh tulang kepala bisa kurang bergerak dengan ritme pernafasan. Baru yang berikut ini tombol imbang. Itu mungkin boleh coba, tapi jangan jatuh berdiri di satu kaki. Apakah bisa kalau tutup mata ya? Tapi kadang-kadang kita jatuh ya. Karena sering sulit, Bu Elis. Ya itu mata yang biasa ikut mempertahankan keseimbangan. Padahal kita perlu keseimbangan dalam. Dan itu ada hubungan dengan energi di telinga bagian dalam yang semicircular channel itu. Ada saluran setengah lingkaran begitu. Yang ada hubungan dengan keseimbangan. Baru kita 2 atau 3 jari di bawah telinga, di dasar tengkorak. Itu membuat juga keseimbangan ya, keseimbangan dalam dan mengaktifkan semua seperti dasar dari sensori-sensori lain. Tuh, kiri kanan bergantian, Bu Elis. Ya, tetapi hanya sentuh dulu kira-kira setengah sampai 1 menit di satu sisi. Satu tangan dipusar begini, hanya sentuh. Ya. Oke.
Bagus, go ahead. Ini juga misalnya kalau saya kerja dengan komputer atau film yang bergerak, TV apa itu menunjang saya bisa lebih tahan ya. Dan juga untuk naik mobil kalau naik puncak atau apa ya kayak Kaliurang atau di mana banyak belokan supaya tidak jadi mabuk di jalan. Ada hubungan dengan keseimbangan dalam baru ganti. So ini gerakan sangat sederhana yang berhubungan dengan melancarkan energi. Ini dengan keseimbangan dalam ya. Yang ada hubungan dengan sistem yang dalam perkembangan bayi. Yang pertama sistem vestibular ya. Yang nanti mengaktifkan sesudah sistem vestibular berkembang pendengarannya pada janin di dalam kandungan. So kadang-kadang kalau ini dibuat sebelum pasang telinga lebih bagus lagi ya. Dan untuk kita lansia ya, kita juga perlu banyak orang masalah dengan keseimbangan, rasa pusing. Dan dengan pendengaran dan penglihatan, so gerakan-gerakan ini sangat bagus. Hanya masa kini anak-anak yang terus harus belajar dengan HP dan dengan laptop, mereka dan masih dalam perkembangan, mereka sangat harus hati-hati dengan atau harus mengaktifkan energi ya supaya mata dan telinga tidak cepat habis energi dan mereka jadi cepat miopia ya, penglihatan dan pendengaran kurang baik. Banyak anak sudah jelek mata dan telinga. Padahal itu dulu penyakit atau jadi pada orang lanjut usia ya. Ya. Ini Bu Elis, gerakan ini dipilih salah satu atau berurutan. Habis telinga, terus saya bisa juga begini. Ya bisa, tidak harus berurutan. Sebenarnya tombol imbang juga bagus kalau sebelumnya. Itu juga bisa. Tetapi kalau misalnya saya memberi ceramah di mana saya selalu suruh pasang telinga. Kalau tidak banyak waktu saya pilih pasang telinga. Atau untuk mahasiswa atau apa supaya mampu dengar dan tangkap. Tapi untuk anak-anak, yaitu kalau sedikit lebih banyak waktu ya tombol imbang juga ya. Atau mereka yang lebih cepat pusing di mobil atau di sepeda motor atau pada umumnya tidak seimbang ya. Tidak bisa berdiri di satu kaki lama. Oke, itu tadi beberapa gerakan. Saya tunjuk semua itu kemarin ya. Ini yang kita minum air selalu lebih dulu ya, baru saklar otak. Masih ingat? Itu juga untuk penglihatan ya. Itu saya tunjuk waktu yang lalu. Baru tombol bumi angkasa yang memberi kestabilan tubuh. Kalau tubuh stabil, anggota gerak, anggota tubuh juga lebih mampu terkoordinir kerja ya. Itu yang waktu yang lalu saya tunjuk ya. Baru hari ini pasang telinga, baru menguap berenergi dan tombol imbang. Itu yang termasuk semua gerakan meningkatkan energi namanya. Energy exercises ya. Baru sekarang kita ke gerakan penguatan sikap untuk menenangkan diri. So, ini yang semua berenzim untuk mengurangi stres. Ya tadi stres spesifik kalau masalah dengan pendengaran atau dengan mata karena itu visual stres, auditory stres. Tapi sekarang kita lebih ke stres yang umum. Ini namanya titik positif. So itu ada sebenarnya itu dari Touch for Health atau sentuh agar sehat dari John dan Matthew T. Ada titik sentuh di dahi. Dahi ada tulang yang sedikit menonjol ya. Kira-kira kalau di pertengahan alis saya naik ke atas begini. Kira-kira setengah atau 2/3 ke atas dari pertengahan alis masing-masing alis begini.
Tapi ini untuk mata. Bu Elis. Ini untuk mengurangi stres. Tidak digosok, hanya disentuh. Lihat saya hanya taruh 2 jari di dasar benjolan ini ya. Ini dan sini. Hanya disentuh. Sedikit kulit diregangkan sedikit saja, tidak tarik sekali. Tarik ya, tarik sedikit. Sedikit saja. Ya. Baru kadang-kadang kita bisa rasa ada seperti denyutan halus di bawah jari. Tapi ini bukan denyutan arterial ya, ini denyutan mungkin dari biolistrik atau apa. So ini membuat kalau kita stres atau takut, rasa terancam, itu energi ditarik ke batang otak, bagian belakang ya, ke batang otak. Di mana kita bergerak atas refleks. Dan refleks itu biasa melawan atau lari. Melarikan diri dari bahaya atau melawan. Itu dari masa purba manusia ya, kalau manusia terancam oleh binatang buas. Mereka harus atau melawan, membunuh, atau melemahkan dan membunuh binatang itu, atau melarikan diri. Atau mematung ya. Jadi diam, jangan dia lihat saya ya, tidak bergerak. So, refleks itu selalu ada prioritas di tubuh kita. Refleks mempertahankan hidup. So, kalau saya rasa terancam di sekolah atau di kantor, atau di mana saja saya berada, atau tiap kali saya mau menyeberang jalan, saya terancam oleh sekian sepeda motor, oleh sekian mobil, oleh truk, apa saja bisa menyeberang jalannya. Itu sudah membuat stres ya. So, energi selalu ditarik ke belakang. Dan peredaran darah dan energi juga ditarik dari lambung ke otot-otot di punggung dan di kaki terutama, paha, dan supaya saya mampu melarikan diri, atau di atas supaya saya mampu memukul ya. So, sekarang berarti di depan sini blank, di bagian depan otak kurang energi sehingga saya tidak ingat atau tidak mampu berpikir. Kalau saya rasa stres, tidak nyaman ya, saya rasa terancam. Tidak usah digosok Pak, hanya disentuh. Oh, disentuh saja. Hanya sentuh saja, hanya diam begitu, hanya sedikit ke atas lagi mungkin. Lihat begini. Pakai 2 jari? Iya. Mungkin sedikit ke atas Pak. Oke. Di situ ya. Baru kalau saya ada hal yang saya perlu rencanakan dan yang membuat misalnya rapat yang susah atau sesuatu yang membuat sedikit stres, saya bisa sentuh di sini dan bayangkan apa yang membuat stres di situ. Saya renungkan sambil tangan di sini atau jari. Oh, ya. Atau stres yang sudah terjadi juga ya. Ya, sebetulnya ada juga simbol orang berpikir itu memegang sini sebetulnya. Iya, banyak yang membuat begitu. Atau orang yang tulis skripsi ya, lagi duduk begini, apalagi ada tangan di sini. Itu yang salah. Nah, itu membuat secara alami kita buat, itu membawa energi ke depan, bagian depan otak ya, sehingga saya lebih mampu berpikir. Ya, betul. Masuk di neokortex, bagian paling depan, high order thinking, pikiran yang tinggi ya, ada di depan sini, harus ada energi. Dan itu kita bisa arahkan ke sini. Sekaligus titik ini membawa peredaran darah ke lambung. Banyak orang yang stres, sakit mah. Oh, ya. Iya. Ini sebenarnya titik sentuh neurovaskuler yang melancarkan peredaran darah, yang berpengaruh pada peredaran darah ke lambung, kalau kita sentuh begini. Sekaligus itu dari Touch for Health dan Applied Kinesiologi. Sedangkan di Brain Gym, kita pakai untuk mengurangi stres emosional. Apa saja, apakah yang sudah terjadi atau yang saya khawatirkan ke depan. So, saya bisa mengingat apa yang telah terjadi. Ya. Atau apa yang misalnya saya hadapi ujian ya, untuk mahasiswa saya hadapi ujian, takut ya. Apalagi dosen ini atau materi itu yang saya tidak begitu kuasai. So, saya bisa sentuh di sini sambil
mengurangi stres itu ya, pikir apa yang saya khawatirkan dan takuti. Sesudah itu saya bayang, kalau sudah reda, saya bayangkan saya mau hadapi bagaimana ya. Saya hadapi dengan tenang ya. Saya nafas dengan baik. Saya pede misalnya. Ya. Berani jawab, berani bicara. Bayangkan bagaimana saya duduk atau berdiri berani dan bicara ya. Oh, jadi sambil meletakkan jari ini kita memiliki imajinasi, pikiran positif gitu ya. Iya. Selalu yang nekat, yang dikhawatirkan, yang ditakuti, yang pernah membuat malu atau apa yang sudah terjadi, saya hilangkan dulu yang negatif ya. Oke. Oh, yang negatif dulu dihilangkan. Rasa negatif dihilangkan. Kemudian setelah itu membayangkan. Sesudah itu saya bayangkan bagaimana saya mau bertindak di situasi itu. Oke. So itu di sekolah juga ya, atau mengingat sesuatu yang sudah belajar dan lupa ya. Lupa karena suasana ujian membuat gugu. Oke, bagaimana saya buat supaya saya rileks biar ada suasana ujian ya. So saya buat begini lebih dulu ya, supaya saya jadi rileks. Dan energi bisa kembali ke bagian depan otak. Saya mampu ingat kalau saya sudah belajar ya. Ya kalau tidak belajar ya tidak ada untuk diingat ya. Tapi kalau saya sudah rajin belajar dan hanya tidak ingat karena saya tukang gugup, ini bisa menolong ya. Ya, jadi harus ada modal belajar dulu. Kalau nggak belajar dipegang sampai 3 jam nggak muncul ingatannya. Tapi mungkin bisa jadi tenang, bisa mengurangi stres atau tidak mau belajar ya, mungkin atau stres apa. Karena itu kalau ada hubungan di sekolah ya, ini bisa mengurangi stres emosional. Tetapi kalau telinga terlalu tidak ada energi juga ya. Karena saya banyak dengar musik keras, langsung ke telinga itu cukup bahaya ya. Itu mengurangi pendengaran. Saya harus juga misalnya pasang telinga tadi ya. Atau saya hadapi ujian lisan ya. Telinga juga harus siap, bukan hanya ini ya. Oke. Tapi untuk apa? Untuk berpikir yang lebih konvensional, mungkin bukan yang konservatif. Artinya kita bisa melakukan semuanya, Bu Elis. Dari sini, kemudian ini tadi. Iya. Terus kemudian di sini. Memang makin banyak kita buat, makin fisik belajar lebih siap. Belajar dalam arti saya mampu mengubah diri ya. Mampu di sekolah saya harus belajar, di rumah dengan keluarga saya harus mampu fleksibel, manage seluruh keluarga bagaimana ya. Di kantor juga saya harus bisa tangkap apa yang harus dikerja dan bagaimana kerjasama dengan orang-orang lainnya. Itu digambar anak memijit orang tuanya bisa memang Bu Elis? Bagaimana? Itu mijit bagian dahi ini dikerjakan oleh orang lain apa bisa? Itu gambar di anak. Hanya disentuh, bukan dipijit. Hanya disentuh, ya bisa. Ini misalnya anak papa, ini misalnya papa pulang capek dari pekerjaannya. Sore misalnya ya. Anak menolong untuk mengurangi stres supaya nanti papa mampu main misalnya ya. Tidak hanya mau duduk dan tidak buat apa lagi dengan keluarga karena energi semua sudah diberikan di kantor atau di sekolah kalau dia guru ya. Untuk anak sendiri sudah kurang energi. Ya oke Bu Elis, saya kira waktunya kita sudah habis Bu Elis. Jadi sudah habis. Sebenarnya satu lagi tidak bisa ya. Boleh satu lagi Bu Elis, ya boleh. Boleh satu lagi karena ada hubungan dengan ini. Ya. Ini titik positif di TK, ini dengan anak khusus. Baru sangat bagus sekali kalau bencana ya. Semua orang di Indonesia perlu tahu kurangi stres begini. Terhadap kejadian apakah bencana pribadi atau bencana alam ya. Alam yang menyangkut pribadi. Selalu ini cepat sekali bisa mengurangi stres ya. Baru yang juga bisa mengurangi stres itu kait relax.
Oke. Itu lebih untuk konsentrasi ya, dan pikiran positif. Ini kaki disilangkan, baru tangan juga disilangkan, baru kalau kaki kiri di atas, misalnya kaki kiri ini dilipatkan ke kanan, misalnya ya, tangan kiri juga di atas begini. Tutup ke sini. Baru santai, bahu santai saja. Baru lidah di langit-langit, pada saat saya ambil nafas melalui hidung. Baru kalau saya hembuskan nafas, lidah bisa ikut turun. Setiap kali saya ambil nafas, lidah naik ke langit-langit. Hanya ujung lidah. Ya. So, itu mungkin perlu 1 menit, 2 menit, tergantung masalahnya yang saya hadapi atau setenang apa saya ya. Oke. Harus baru bagian kedua, ini 2 bagian. Bagian kedua yang wanita itu kaki dibuka, baru ujung jari disambung. Tapi khusus wanita ini Bu Elis? Nah, ini hanya bagian kedua dari kite relax. Oke. Itu satu gerakan yang ada 2 bagiannya. Oh ya. Kalau ini membuat kiri kanan lagi kerjasama ya. Bernafas seperti tadi dan ujung jari disambung. Oke. Ini sangat bagus juga untuk pikiran positif dan untuk menenangkan, misalnya sebelum kalau ada masalah aku ambil ya, apa itu perselisih apa, duduk dulu begitu, sebagian dari masalah sudah hilang ya, dan mampu bicara dengan lebih realistis daripada hanya apa ya, itu di atas perut atau di atas pusat Bu Elis? Tangan di dada. Oh, di dada itu di dada. Tangan di dada. Baru kalau sudah terlalu susah untuk putar ini tangan, ada hubungan dengan meridian. Sebenarnya ada buku bagus tentang brain gym, ini semua dijelaskan dengan baik, dengan juga asal-usul tiap gerakan. Atau apa bisa, itu brain gym dari, ini sudah kami menerjemahkan ke dalam bahasa. Atau apa bisa. Anda bisa ya. Susah ya. Brain gym dari Paul Denison ada dalam bahasa Indonesia. Baru untuk orang yang sedikit susah, kalau tidak bisa putar sampai begini, ya ditaruh saja begini. Itu dalam keadaan berbaring, Bu Elis? Disilang, ya karena ini anak khusus ya. Atau orang tua yang mungkin tidak selalu mampu, atau orang sakit yang di tempat tidur, bisa juga begini saja. Tangan begini. Karena sulit begini, tidak semua bisa putar begini. Jadi buat saja begini. Tapi itu untuk yang khusus. Ini anak-anak bisa buat dan mereka suka karena mereka jadi lebih tenang, lebih fokus, lebih bisa berkonsentrasi ya. Dan itu yang diharapkan ya, itu mempersiapkan fisik belajar, dan secara emosional juga saya stabil dan lebih tenang, sehingga apa yang saya belajar dipelajari dalam waktu lebih singkat dan saya mampu ingat. Ya, oke. Begitulah untuk hari ini. Ya, sudah. Saya kira informasinya sudah banyak, Bu Elis. Bagaimana cara kita menghilangkan stres, membuat fokus, membuka otak untuk siap belajar, dan kita bisa berimajinasi mengenai apa yang harus dilakukan. Saya kira dengan saklar-saklar yang ada di dalam tubuh kita, ya kan, Bu Elis, begitu? Ya benar, saklar, tombol-tombol yang perlu diaktifkan supaya jalan ini otak mampu. Ya oke, kalau gitu dan sensori. Stop share dulu, Bu Elis. Ya baik. Jadi begitulah para pendengar Suyanto.id, kita telah belajar dengan Bu Elis dari Swiss ini mengenai saklar-saklar, tombol-tombol tubuh yang bisa mengaktifkan otak, membuat kita rileks, membuat kita memiliki keseimbangan. Dan kalau saja Anda lupa sekali, sering melihat gambarnya, praktekkan, saya kira akan memiliki dampak yang bagus, baik untuk bekerja, untuk berpikir, untuk bermain dengan anak, dan sebagainya. Terima kasih Bu Elis atas kebersamaannya.
Dan Terima kasih juga. ya, mudah-mudahan kita minggu depan ketemu lagi, Bu Elis. Ya, baik. Nah, terima kasih. Selamat sore, selamat siang di Swiss. Ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih.